أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita ingin menjaga pesona taman surga, bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merasa besar, merasa lebih pintar, bahkan merasa lebih pintar dari Allah, makanya dia menolak kebenaran, dia bantah walaupun di hadapannya ayat Al-Quranul Karim. Merasa lebih kuat dari Allah sehingga dia tidak takut azab Allah Jalla wa'ala ketika dia menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jauhi diri kita dari sifat sombong. Semakin belajar semakin menunduk, semakin belajar semakin merasa rendah, semakin belajar semakin merasa bodoh, semakin belajar semakin merasa hina di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita baca ketika kita membahas keutamaan ilmu itu apa? Hadis Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa sih? Barang siapa yang berjalan dalam rangka, saya tidak artikan ya, saya pakai bahasa Arabnya, dalam rangka yaltamisu ilmu, kita artikan lagi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaan saya, apa makna yaltamisu? Apa makna yaltamisu? Nabi SAW menggunakan kata kerja yaltamisu, dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kata yang meluncur dari lisan beliau itu mengandung arti, mengandung hikmah, mengandung makna yang sangat dalam, dan kata yang Nabi pilih untuk melambangkan para penuntut ilmu adalah yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu artinya meminta, menuntut. Jadi meminta atau menuntut dari bawah ke atas, dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu itu permintaan atau tuntutan pihak yang rendah ke pihak yang tinggi, pihak yang bodoh ke pihak yang pintar, pihak yang kecil ke pihak yang besar, pihak yang hina ke pihak yang mulia. Dalam bahasa Arab dinamakan apa? Yaltamisu. Jadi kalau antum ditanya yaltamisu artinya apa? Apa arti yaltamisu? Makanya selama ini kan kita dengarnya terjemahan singkatnya aja kan. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu kan yang sering kita dengar. Nah sekarang saya ingin mengajak antum memahami apa makna yang lebih mendalam dari kata yaltamisu agar kita ngerti. Yaltamisu artinya meminta atau menuntut dari pihak yang kecil ke pihak yang besar, pihak yang bodoh ke pihak yang pintar, pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini menunjukkan bahwa para penuntut ilmu harus terus merasa diri kecil, harus terus merasa diri rendah,
harus terus merasa diri hina di hadapan Allah, harus terus merasa diri kerdil, harus terus merasa diri bodoh, karena yaltamisulah kata kerja yang menjadi simbol para penuntut ilmu. Kata kerja yang Nabi gunakan untuk kita yang belajar, yaltamisu. Nah, kalau kita merasa diri cerdas, kalau kita merasa diri tinggi, kalau kita merasa diri besar, yaltamisu itu nggak cocok. Bisa dipahami tidak hadirin sekalian? Jadi nggak cocok hadisnya buat kita kalau kita merasa diri besar. Ini pelajaran buat kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, jangan pernah merasa besar. Makanya konsep para ulama terdahulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, semakin sadar betapa bodohnya dia. Ternyata salah ya selama ini. Oh, ini hadisnya. Berarti yang saya kerjakan selama ini keliru. Oh, salah lagi saya. Jadi terus mikirin kesalahannya. Setiap penuntut ilmu harus terus merasa diri bodoh, hadirin. Jangan ada yang merasa diri pintar. Inilah kunci sukses kita. Maka sehingga kita akan terus belajar. Kita akan mau menerima nasihat, menerima masukan. Dan itu yang ditekankan para ulama. Jangan merasa senior di dunia pengajian. Walaupun kita udah belasan tahun ngaji, mungkin puluhan tahun ngaji, terus merasa diri bodoh, merasa diri rendah, merasa diri sedikit. Itu kunci sukses para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Muhammad bin Wasi', dan Muhammad bin Wasi' salah satu syekh Imam Muslim. Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau saja dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk di sisiku. Subhanallah. Karena aku pendosa. Merasa diri hina. Kenapa? Karena itu tadi, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu bahwa selama ini salah kita banyak atau sedikit? Banyak. Salah satu cara mengetahui dosa-dosa kita apa? Ngaji. Karena dengan belajar, antum tidak akan tahu seberapa banyak kesalahan antum kalau antum tidak khatamkan kabair, karya Imam Zahabi misalnya. Saat kita belajar al-kabair, arti kabair apa? Dosa-dosa besar, baru kita tahu, ya Allah saya salah lagi, saya dosa nih selama ini. Saya pikir ini boleh-boleh aja, ternyata nggak boleh. Itulah yang dimaksud Muhammad bin Wasi' diantaranya. Karena ilmunya bermanfaat, maka ilmu akan membuat kita merasakan bahwa dosa-dosa kita banyak. Itu Muhammad bin Wasi'. Lalu kita memusungkan dada, seakan-akan gak pernah punya dosa, merasa diri suci. Semakin belajar, semakin menunduk, hadirin. Jangan membanggakan diri, gak ada artinya. Yahya bin Ma'in pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan mithla Ahmada. Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Imam Ahmad. Aku berteman dengan dia 50 tahun. Aku kenal sama dia 50 tahun. Maftakhara alayya bisyai. Selama aku kenal dia, Imam Ahmad tidak pernah membanggakan amalannya sedikit pun juga. Gak ada tuh. Membanggakan kitab mustadnya gak ada.
ngangkat hafalannya, padahal beliau hafal berapa? Berapa hadis yang beliau hafal? 1 juta hadis. Antum hafalannya berapa? 900.000. Bagus. Berarti tinggal 100.000 lagi. Tapi jangan dibanggakan. Ini hafal 1 juta hadis, nggak pernah dibanggakan. Itu mulut ditahan sama beliau. Tawadhu. Nggak merasa diri besar. Padahal beliau pernah disiksa demi mempertahankan ideologi tentang Al-Quran. Beliau tidak terima konsep Al-Quran itu makhluk dan tetap memegang teguh konsep Al-Quran adalah firman Allah. Itu dipenjara, disiksa, disakiti, tapi nggak pernah diungkit-ungkit sama beliau. Nggak pernah. Karena merasa diri masih rendah. Nggak ada yang pantas dibanggakan. Itu kalau mau ilmu kita bermanfaat. Terus. Bukan semakin belajar semakin merasa diri pintar, merasa diri besar, merasa diri senior, merasa diri kuat. Enggak. Semakin belajar, semakin menunduk. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yan bagi li alim an yada' turaban ala ra'sihi tawadu'an. Seyogyanya setiap ulama meletakkan tanah di atas kepalanya, tawadhu, untuk melatih ketawaduannya biar nggak sombong, training biar tidak sombong. Kalau kita bisa seperti itu maka kita akan sukses di dunia ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang kita lihat dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak ada yang membanggakan dirinya. Dan itulah hakikat ilmu. Semakin belajar tinggi-tinggi, itu harus berbanding terbalik. Semakin merasa diri nadir, rendah, kecil, dan hina. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, itu pernah ditanya di sebuah majelisnya, ya Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Pertanyaannya asik ya. Gimana caranya biar kita punya ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Kata Syekh Fauzan apa? Amma ilmu Syekh bin Baz fabita'allum. Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Baz dengan cara belajar. Jangan malas, jangan tidur aja, belajar. Adapun saya, fa inni faqir fil ilm. Saya ini hanya orang miskin di dunia ilmu. Titik. Saya nggak punya apa-apa. Syekh Shalih Fauzan. Padahal salah satu ulama senior pada hari ini. Lalu ada 2 pertanyaan di majelis tersebut yang beliau jawab begini, la adri is'alul ulama. Saya nggak tahu jawabannya. Tolong Anda tanyakan ke para ulama. Itu begitu beliau mengatakan demikian, saya nengok ke teman saya terus kita geleng-geleng. Terus kita mau tanya siapa? Paham tak? Tidak jawabannya. Beliau mengatakan, saya nggak tahu, tanyakan kepada para ulama. Beliau memposisikan diri bukan ulama. Beda loh kalau misalnya beliau jawab begini, saya nggak tahu, tolong tanya ulama yang lain. Berarti beliau memposisikan diri apa? Ulama, tapi saya nggak tahu. Masih tawadhu, saya nggak tahu, tanya yang lain. Tapi beliau nggak mengatakan, tanya ulama. Seakan-akan beliau hanya orang kecil, hanya orang tua yang mengisi kajian di tengah-tengah kami. Subhanallah. Padahal beliau salah satu ulama terbaik pada hari ini. Mungkin ada 1 bulan lalu di kampus kami
ada kajian dengan Syekh Shalih Fauzan. Tapi konsep kajiannya unik. Temanya sirati dzatiyah tajarubu wa ibar. Materi kajiannya tentang biografi Syekh Shalih Fauzan, pengalaman dan pelajaran. Jadi kalau biasanya Syekh Shalih Fauzan mengisi materi, di kajian ini beliau diminta untuk menceritakan biografi beliau dan pengalaman beliau, sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Itu yang hadir doktor-doktor muda, profesor-profesor hadir, para masyayikh yang ada di Riyadh itu hadir. Salah satu yang hadir Syekh Abdul Aziz Sadhan, yang penulis kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm. Ada yang punya bukunya? Itu beliau hadir juga. Dan yang jadi host dosen kami Syekh Zaid Al-Qurun, salah satu peraih doktor termuda. Jadi kajian memang khusus para penuntut ilmu. Ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 juga ada di sana sebagian. Beliau datang. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Kajian itu gagal. Tapi bagi saya itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa gagal? Karena Syekh Shalih Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan jasa-jasanya, kecuali secara formalitas dan normatif. Selebihnya nggak dibuka sama sekali sama beliau. Itu sampai host tuh bingung gimana cara ngorek-ngoreknya, nggak diceritakan. Dan sangat tawadhu. Itu kajian tentang ketawaduan, bukan tentang biografi. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana perjalanan engkau dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir? Tolong ceritakan kepada kami biar kita bisa ngambil manfaatnya. Apa jawaban beliau? Beliau hanya jawab begini, saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, sini. Dan saya selanjutnya dipekerjakan di komite fatwa. Subhanallah. Beliau nggak bilang saya diangkat sebagai mufti, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan itu bisa jadi tukang pel, tukang cuci, tukang sapu. Beliau tidak menggunakan bahasa saya diangkat sebagai seorang mufti. Subhanallah. Beliau punya buku yang tersebar di dunia Islam. Host bertanya, Syekh, buku engkau itu tersebar di mana-mana. Khususnya buku yang berjudul Al-Mulakhas Fiqhi. Pernah dengar buku tersebut? Al-Mulakhas Fiqhi. Bisa tolong ceritakan tidak? Apa yang Anda rasakan dan pengalaman Anda ketika nulis buku tersebut? Apa jawab beliau? Aturidun an atahaddatha an kitabi? Apakah Anda menginginkan aturidun an amdaha kitabi? Apakah Anda meminta saya memuji-muji karya-karya saya pribadi? Enggak. Buku-buku itu kalian sudah miliki. Kalian baca. Dan kalau kalian baca buku-buku saya, kalian pasti menemukan banyak kesalahan. Saya berharap ada di antara kalian yang berkenan mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya. Titik jawabannya. Subhanallah. Beliau pengisi sebuah acara di radio Saudi, Nur ala Darb. Acara tersebut adalah acara tanya jawab. Pendengar bertanya dan ulama menjawab. Dan yang mengisi di acara tersebut hanya ulama-ulama besar. Dan salah satunya beliau. Dan Syekh Utsaimin itu sangat puas dengan jawaban-jawaban Syekh Fauzan.
Syekh Utsaimin pernah mengatakan pada saat beliau masih hidup, yatma'innu qalbi bi fatawa Syekh Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengar fatwa-fatwa Syekh Fauzan. Host bertanya kepada Syekh Fauzan, tolong ceritakan kepada kami pengalaman Anda selama mengisi acara tersebut dan apa perasaan-perasaan Anda ketika Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Kata beliau, itu acara biasa di mana saya diminta untuk menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya, dan yang saya jawab banyak yang keliru mungkin, maka saya berharap antum bisa mengkoreksi jawaban-jawaban saya tersebut. Titik. Subhanallah. Itu ulama besar. Lalu host bertanya lagi, wahai Syekh, kami dengar engkau berdakwah kemana-mana, ke luar negeri, ke penjuru dunia. Sebelum selesai pertanyaan dipotong sama Syekh Fauzan. Saya mau klarifikasi, saya nggak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena tugas dari kampus. Bukan seperti yang Anda katakan tadi, dakwah kemana-mana, ke penjuru dunia, enggak, saya nggak pernah itu. Itu pun hanya sekali. Masya Allah. Kalau kita kan orang muji kita padahal nggak punya, kita diem senyum-senyum. Kata Syekh, enggak, saya nggak pernah kemana-mana, cuma sekali doang. Lihat ketawaduan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di eranya, Ibnu Bittin. Lalu host bertanya kepada Syekh Fauzan, ya Syekh, bagaimana perasaan Anda menjadi cucu ulama besar? Dan tolong ceritakan pengalaman-pengalaman Anda dengan kakek Anda tersebut. Kata Syekh Fauzan, ma yanfa'uni. Apa manfaatnya bagi saya punya kakek seperti beliau kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa manfaatnya saya punya kakek beliau atau saya punya kakek seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau saya nggak bertakwa? Yang terpenting kan bagaimana sayanya. Lihat ketawaduan hadirin sekalian. Syekh bin Baz ketika beliau akan meninggal dunia, ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz, siapakah yang kami tanya kalau engkau meninggal ya Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Lalu penanya melemparkan nama lain, kalau Syekh Fulan bagaimana? Kata Syekh bin Baz, Syekh Fulan bagus, tapi kalau Anda mau nanya Syekh Shalih Fauzan. Jadi lagi-lagi disuruh ke Syekh Shalih Fauzan. Host tanya ke Syekh Fauzan, kelihatannya engkau punya hubungan dekat dengan Syekh bin Baz ya? Bisa cerita nggak kepada kami bagaimana hubunganmu dengan Syekh bin Baz sehingga kita dapat manfaat? Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun Syekh bin Baz kana yu'allimuni fi kulliyah. Syekh bin Baz pernah mengajarku di S1. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, lihat bahasanya dipekerjakan, bukan jadi mufti. Saya ketemu lagi dengan beliau dan saya banyak mengambil manfaat dari beliau. Titik. Jadi beliau mengatakan, ya saya sama dengan murid-murid yang lain. Beliau dosen kami. Beliau nggak mengatakan hubungan kita baik, sering pulang bareng, saya sering main ke rumahnya. Beliau sering kasih hadiah untuk saya, biar semua orang tahu bahwa beliau dekat sekali dengan Syekh bin Baz. Enggak, tawadhu. Hadirin, Syekh Fauzan itu jadi dosen S1 sebelum lulus S1. Beliau kan doktor, beliau ngajar S1 sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, kok bisa? Dan bagaimana perasaan Anda? Kata Syekh Fauzan, saya menjadi dosen sebelum saya lulus itu karena kampus lagi butuh pengajar. Titik. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh pengajar dengan seperti itu. Apalagi di masa Syekh Fauzan. Itu ulama di mana-mana kalau di Riyadh hadirin. Apalagi di zaman Syekh Fauzan yang ngajar dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz.
Syekh Muhammad Al-Amin Shinkiti. Itu ulama-ulama besar, nggak ada ceritanya butuh mahasiswa yang belum lulus S1. Kalau bukan orang itu cerdasnya luar biasa. Tapi beliau hanya menjawab, saya ngajar karena kampus lagi butuh dosen. Titik. Itu ulama. Itu yang harusnya kita miliki. Bukan menceritakan kinerja kita, apa yang sudah kita lakukan, dakwah kita selama ini, atau media kita, atau karya-karya kita. Enggak, para ulama enggak demikian. Itu semua profesor yang hadir diam. Dan salah satunya mengatakan, saya malu. Kita baru diajarkan ketawaduan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita baru punya satu disertasi, satu karya saja sudah bangganya minta ampun. Sekarang ulama di hadapan kita tawaduknya Masya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, semakin belajar, semakin menunduk. Harus tampil beda. Orang yang sudah ngaji sunnah, itu semakin rendah hati di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga, di hadapan istri dan anak-anak, atau di hadapan suami, di hadapan orang tua atau mertua. Tunjukkan bahwa kita ini merasa bodoh, merasa masih jauh dari sempurna, merasa banyak dosa, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kiat yang pertama agar kita menjaga pesona taman surga adalah menata hati, dan kita titik beratkan kedua penyakit hati, yaitu ketidakikhlasan dan kesombongan. Dan Nabi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong walaupun sebesar partikel yang terkecil. Maka barang siapa yang ngaji tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, maka dikhawatirkan dia terkena hadis di atas, tidak masuk surga. Walaupun penampilannya syar'i, walaupun hafalannya banyak, walaupun menghatamkan kitab-kitab para ulama, walaupun relasi ustadznya Masya Allah, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan walaupun seperti partikel yang terkecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.